wabarakatuh. Hai kawan belajar, apa kabar? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya kawan belajar, sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dan juga jaga jarak. Simpan hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa pulang. Kawan belajar, ibu punya 3 benda loh. Sekarang akan ibu perlihatkan benda apa itu. Ini ada sendok, kemudian ada paku, dan yang terakhir ada kertas. Nah, sekarang ibu ingin kalian berpikir, apabila ibu ingin melubangi kertas ini, benda apa yang lebih mudah untuk melubangi kertas ini? Berpikir ya kawan belajar. Iya, betul. Tentu paku yang lebih mudah untuk melubangi kertas ini. Nah, pertanyaannya kawan belajar, mengapa jadi paku lebih mudah untuk melubangi kertas ini dibandingkan dengan sendok? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan akan ibu jelaskan di video kita kali ini, dan kita akan membahas materi tentang tekanan dalam mata pelajaran fisika. Baiklah kawan belajar, hari ini tadi sudah ibu jelaskan di depan bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang tekanan. Dan bersama ibu Mahliani, SPD. Baiklah kawan belajar, sekarang akan ibu jelaskan materi yang berhubungan dengan tekanan. Tadi sudah ada 3 benda yang ibu perlihatkan ke kalian. Yang pertama tadi adalah paku, kemudian ini ada sendok, dan terus lagi sebagai pelengkapnya ini adalah kertas. Nah, sekarang 2 benda dari paku dengan sendok ini tadi akan ibu gunakan untuk melubangi kertas ini. Dan kalian perhatikan mana yang lebih mudah untuk melubangi kertas ini. Ternyata tidak bisa kawan belajar. Kemudian kalau dengan menggunakan paku ini, oh ternyata lebih mudah untuk melubangi kertas ini. Nah, kawan belajar, dari sini kita perhatikan permukaan dari sendok ini. Permukaan dari sendok ini lebih luas dibandingkan permukaan pada paku. Nah, jadi kalau kita memberikan gaya terhadap suatu benda, ini memberikan gaya terhadap paku ini untuk melubangi kertas ini, maka kertas ini akan dengan mudah untuk kita lubangi karena bentuk dari permukaan paku ini itu lebih kecil atau lebih runcing dibandingkan dengan permukaan pada sendok ini lebih lebar atau lebih luas. Nah, jadi gaya yang kita berikan itu akan menghasilkan satu tekanan di mana benda yang permukaannya lebih luas
maka tekanannya juga akan lebih kecil. Tapi kalau benda itu lebih kecil permukaannya, maka pada saat kita memberikan gaya pada benda itu, maka menyebabkan tekanannya akan lebih besar. Oke kawan belajar? Nah, dari sini dapat kita simpulkan dari demonstrasi kecil ini, yaitu pada slide berikutnya. Baiklah kawan belajar, dari demonstrasi kecil tadi akan kita tarik kesimpulan, yaitu ada 2 kesimpulan. Yang pertama, semakin kecil luas permukaan benda di mana ada gaya yang bekerja terhadap benda itu, maka menyebabkan benda itu memiliki tekanan yang lebih besar. Kemudian kita masuk pada kesimpulan yang kedua, yaitu semakin besar luas permukaan benda yang memiliki gaya, maka benda tersebut akan menyebabkan tekanannya semakin kecil. Oke kawan belajar, bisa dipahami dari demonstrasi tadi dan dari kesimpulan yang sudah Ibu berikan. Oke kawan belajar, dari 2 kesimpulan tadi dapat didefinisikan pengertian tentang tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luas. Nah sahabat belajar, di slide ini Ibu akan memperlihatkan cara kerja benda yang diberi tekanan. Seperti ini sahabat belajar, perhatikan ya cara kerjanya. Oke kawan belajar, dari demonstrasi kecil tadi, kemudian kesimpulan, kemudian lagi cara kerja dari tekanan, maka dapat kita tulis bahwa secara matematis tekanan dapat dirumuskan yaitu P sama dengan F per A. Perhatikan di sini ya kawan belajar, P di sini adalah tekanan. Kemudian F di sini adalah gaya, artinya gaya yang bekerja. Dan A di sini adalah luas. Nah, jadi harus ingat ya kawan belajar, P di sini adalah tekanan, F adalah gaya yang bekerja, kemudian A adalah luas dari permukaan benda tadi. Secara jelasnya, keterangannya ini ya kawan belajar. Nah, di sini P sama dengan tekanan. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian F adalah gaya yang bekerja. Satuannya adalah Newton. Nah, kemudian lagi A di sini adalah luas dari permukaan. Satuannya meter kuadrat. Oke kawan belajar, bisa dipahami dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi. Mudah-mudahan kawan belajar lebih mudah belajar fisikanya. Dan jangan lupa kalian terus belajar, terus semangat, jaga kesehatan kalian. Oke kawan belajar, akhirnya sampai di sini dulu apa yang dapat Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.